Assalamualaikum anak-anak. Baik, selamat siang anak-anak semua. Siang, Gimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Nah, sebelumnya Bapak ingin tanya dulu kepada anak-anak semua, apakah sudah siap mengikuti pelajaran kita pada pagi hari ini? Pada siang hari ini? Siap. Baik. Untuk anak-anak semua silahkan disiapkan bukunya dan juga alat tulisnya karena kita akan memulai kegiatan pelajaran kita pada siang hari ini. Nah, sebelumnya anak-anak sudah pada tahu belum kita bakalan belajar apa pada siang hari ini? Oke, baik. Pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar tentang akhlak-akhlak tercela terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pada materi kita yang hari ini kita akan mempelajari tentang akhlak-akhlak tercela terhadap Allah Subhanahu wa taala. Namun kita hanya fokus kepada dua hal. Yang pertama riya dan yang kedua adalah nifaq. Baik. Untuk materi pertama kita akan membahas terkait riya terlebih dahulu. Nah, sebelum kita lanjut membahas riya, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu pada anak-anak semua. Riya, di sini kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya kata riya. Nah, menurut anak-anak sendiri, riya itu apa sih? Baik, pada anak Silian ya, itu silakan. Ya, itu kalau saya Pak itu ingin dilihat dan dipuji oleh orang lain. Misalkan kita melakukan sesuatu nih. Nah, jadi kita itu melakukannya bukan karena kita ingin, tapi karena ingin dipuji oleh orang lain gitu Pak. Baik, tepuk tangan untuk anak Silian. Nah, selain apa yang telah dijelaskan oleh Nanda Julianda tadi, apakah anak-anak ada yang ingin menambahkan dari apa yang telah disampaikan oleh Nanda Julianda tadi? Kalau ada, silakan pada anak Rehan gitu. izin Pak, perkenalkan nama saya Rehan Fadilah dengan N2372. Riya secara definisi adalah secara sederhananya melakukan sesuatu tapi karena manusia, bukan karena Allah. Tepuk tangan untuk mereka. Baik, apa ada yang ingin menambahkan lagi terkait riya tadi? Oke, Bapak rasa cukup. Nah, dari beberapa penjelasan yang telah disampaikan oleh teman-teman kita tadi dari Nak Julianda dan juga Nak Rehan, itu sudah benar sekali tentang pengertian dari riya tadi. Tapi di sini Bapak akan sedikit menjelaskan lagi terkait riya versi Bapak.
Nah, untuk Ria sendiri secara bahasa itu berarti memperlihatkan atau memamerkan. Oke, baik. Riak secara bahasa adalah memperlihatkan atau memamerkan. Apa tadi riak secara bahasa? Memperlihatkan atau memamerkan. Oke, pintar. Tepuk tangan dulu kita semua. Nah, sedangkan untuk secara istilah, riak adalah memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik berupa barang, perbuatan, keahlian, yang mana beberapa hal yang sudah Bapak sebutkan tadi dilakukan dengan sengaja agar orang dapat melihatnya, yang mana hal itu ditujukan untuk mendapat pujian dari mereka. Yang cara istilah adalah memperlihatkan sesuatu kepada orang lain baik berupa barang maupun perbuatan yang dilakukan dengan maksud ingin dilihat dan dipuji oleh orang. Nah, jadi apa pengertian riak secara istilah tadi? Jadi terkait dengan penjelasan riak, jadi terkait dengan pembahasan pengertian riak sejauh ini, apakah ada yang ingin ditanyakan oleh anak-anak semua? Baik, Bapak rasa anak-anak semua untuk mengerti. Jadi Bapak lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Ini Bapak hapus ya. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ada macam-macam riak.
untuk ria sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ria jali dan ria kopi. Nah, pengertian dari ria jali sendiri adalah perbuatan ria yang dilakukan dengan jelas, dengan terus terang. Jadi dapat kita pahami ria jali ini adalah ya mau ya. Untuk macam-macam ria tadi kan terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ria jali dan juga ria kopi. Nah, perbedaan dari dua macam ria ini apa sih? Nah, untuk ria jali sendiri adalah perbuatan ria yang dilakukan secara terang-terangan. Kalau ria kopi, perbuatan ria ini dilakukan secara tidak terang-terangan, kebalikannya. Nah, untuk contohnya ria jali sendiri, contohnya bisa kita lihat, misalkan ada selebgram, misalkan ada seorang selebgram yang membantu korban bencana alam di suatu tempat. Nah, dia melakukan kegiatan amal tadi memang sudah dari awal diniatkan untuk mencari nama baik agar dia bisa terkenal, agar dia bisa viral dan namanya menjadi besar di masyarakat. Tapi itu tadi niatnya tadi bukan karena untuk ini mencari ridho Allah, tetapi hanya sekedar mencari validasi dari manusia. Itu untuk ria jali. Nah, untuk ria kopi ini contohnya seperti misalkan
nak pion nih, nak pion orangnya tuh suka melakukan sholat duha misalkan di sekolahnya. Nah, awalnya nak pion itu melakukan sholat duha itu tulus dari hatinya, tidak mengharapkan validasi dari manusia. Dia tulus melakukan sholat duha tadi mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ketika ada seseorang yang melihatnya, timbullah rasa senang di hati Natapion tadi. Nah, dengan tahunya bahwasanya ada orang yang tahu akan ibadah yang dilakukan Napion secara sembunyi-sembunyi tadi, Napion menjadi senang dan malah rasa ingin beribadah itu malah meningkat. Nah, hal tersebut merupakan salah satu contoh dari riya khafi. Nah, untuk riya khafi sendiri bisa jadi ini merupakan tanda awal orang mendekati riya. Sampai sini ada yang ingin anak tanyakan? Baik, pada anak Sapion, silakan. Baik Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Sapion. Saya ingin bertanya Pak terkait riya khafi. Kalau janji kan biasanya orang jarang ada yang melakukannya karena itu semua tergantung media. Sedangkan yang kedua riya khafi ini biasanya kebanyakan tidak sedikit orang yang melakukannya, banyak. Nah, jadi bagaimanakah cara menanggulanginya? Ya, mencegah agar terjadinya riya khafi. Mungkin untuk mengatasi riya khafi, mungkin solusi yang bisa Bapak tawarkan yang pertama, yang pertama, riya ini kan perbuatan melakukan ibadah maksudnya. Riya ini kan erat kaitannya dengan perbuatan kita. Nah, tetapi riya ini perbuatan yang dilakukan hanya untuk meraih validasi dari manusia kan. Nah, langkah awal yang bisa Napion lakukan dalam menghindari diri dari riya tadi. Yang pertama, meluruskan niat. Karena riya sendiri besar kaitannya dengan niat kita sendiri Napion. Misalkan niat Napion tadi sudah lurus, ingin melakukan sebuah ibadah karena Allah, ingin mengharap pahala dari Allah, tidak mengharap validasi dari orang lain. Walaupun nantinya ada orang yang memuji Napion karena Napion tadi sudah beribadah, Napion tidak akan mudah berbangga, karena kembali lagi niat Napion tadi beribadah untuk mencari ridho atau pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana untuk Napion? Untuk Nanda Julianda. Pak, ini bertanya. Jadi kan Bapak jelaskan itu dua konteks ibadah dalam dua konteks riya dengan konteks yang positif. Ibadah. Oh iya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu ada nggak riya tapi konteksnya itu negatif? Misalkan dia melakukan negatif tapi niatnya riya gitu, ada nggak? Riya seperti itu. Mungkin maksud Nanda Julianda orang yang memamerkan keburukannya biar terlihat keren. Ya. Ada nggak di dalam Quran?
Baik. Berdasarkan apa yang Bapak pelajari, mungkin apa yang dijelaskan oleh Nanda Julianda tadi tidak masuk ke dalam kategori ria, tapi lebih ke kayak apa ya? Kita melakukan kesalahan, terus kita tunjukkan, itu lebih ke menantang nggak sih? Lebih kayak apa ya? Membangkang dengan gaya. Tidak ada ya Pak? Mungkin kalau kita kaitkan dengan riak tidak termasuk, tapi lebih ke apa ya? Enggak Pak, jadi gini Pak, kan di zaman sekarang itu kan bisa dikatakan lebih banyak riak yang negatifnya. Dalam arti kata memperlihatkan kegiatan-kegiatan yang buruk ketimbang riak yang positif seperti tadi. Jadi saking banyaknya riak negatif ini, yang positif jadi malu dan minder, dan kebaikan itu jadi hilang begitu. Timbullah negatif. Terus bagaimana Pak cara mengatasi itu? Cara mengatasi. Oke. Jadi ini Bapak akan mencoba menjawab pertanyaan dari Nanda Julianda. Mungkin bagaimana cara kita agar mungkin karena saking banyaknya orang yang berbuat suatu keburukan tadi, minoritas yang baik tadi merasa malu untuk berbuat baik tadi. Nah, mungkin salah satu solusi yang bisa Bapak tawarkan adalah Nanda Julianda ikut komunitas, karena terkadang tidak menutup kemungkinan bahwasanya jikalau kita melakukan suatu perbuatan baik di lingkungan yang banyak orang melakukan hal yang buruk, kita pastinya akan merasa aneh dan dikucilkan sendiri kan. Maka dari itu salah satu solusi yang bisa Nanda lakukan adalah mengikuti komunitas yang sekiranya itu baik untuk Nanda. Contohnya kayak kajian segala macam, ikut komunitas-komunitas yang berbau positif lah. Bagaimana untuk saudara, untuk Nanda Julianda? Terima kasih. Baik, kepada Nak Musida yang silakan. Pertanyaan dari saudara Julianda, mungkin jawabannya menurut saya itu, misalkan seseorang malamnya itu pergi dugem misalkan, nah besoknya misalkan ketemu kita nih, terus dia bicara kalau malamnya dugem bilang ke kita, maksudnya itu maksud lihat gak sih? Misalkan malamnya didugem, terus ketemu kita paginya, terus dia bilang kalau dia semalam didugem terus. Mungkin kalau Iya nggak sih? kalau kita Atau ada nyewa gunting misalkan, Ya. bilang ke teman-temannya. ya, Termasuk ria ada. mungkin kalau kita kaitkan dengan konteks definisi dari ria tadi kan memperlihatkan perbuatan, entah itu benda yang kita punya ataupun amal kita kan. Mungkin kalau kita kaitkan dengan definisi tadi bisa disebut ria. Malahan rianya tadi apa ya, next level lagi. Ya biasanya orang kan memamerkan ibadahnya kan, amal baiknya. Nah itu tadi keburukannya yang dipamerkan. Dan menurut Bapak sendiri mungkin kalau itu dikatakan rianya tadi lebih overpower, lebih badas. Sampai di sini masih ada yang ingin anak-anak tanyakan? Baik, kepada Nanda silakan. Baik, perkenalkan nama saya Doni dengan 231144. Tadi Bapak sudah menjelaskan macam-macam ria ya. Iya. Mungkin saudari Musida juga menjelaskan tadi ada orang yang melakukan keburukan kemudian memamerkan dan merasa bangga dengan keburukannya. Itu kan banyak sekali dalam platform-platform digital atau media sosial di zaman sekarang ini, konten-konten yang apa ya, mungkin
negatif lah, bisa dibilang negatif. Jadi makin banyaknya konten tersebut, jadi manusia itu menormalisasi, ngerti nggak? Jadi sudah biasa lah konten-konten ini, biasa, sudah biasakan keburukan-keburukannya, padahal itu kan dosa. Nah, ada satunya lagi, seseorang yang membuat konten memperlihatkan prestasi, kemudian kebiasaan-kebiasaan baiknya dengan tujuan membandingkan lebih baik daripada konten-konten tadi, supaya orang itu tahu loh ini baik. Kemudian dengan tujuan supaya orang yang melihat itu ke-trigger. Seperti ya, jadi motivasi. Nah, itu apakah masuk ke dalam riya? Apakah itu diperbolehkan? Oh ya, baik. Ingin menjawab Nanda Iwan. Bagaimana jika ada orang yang memperlihatkan amalnya atau perbuatan baik yang dia lakukan dengan tujuan untuk memotivasi? Kalau yang Nanda Iwan tadi katakan itu enggak termasuk ke dalam ke dalam riya. Karena riya ini kan konteksnya tuh melakukan sesuatu yang mana sesuatu tadi dilakukan untuk mencari validasi kan. Nah, yang Nanda Iwan jelaskan tadi, orang-orang yang seperti itu tadi malahan dia itu kayak Menebarkan aura positif, Pak, memberikan motivasi. Malahan dia tadi kayak berbagi ilmu, kayak memberi Energi lebih pada orang lain. Memberikan motivasi, energi positif. Nah, mungkin kalau dikaitkan dengan riya tadi tidak, karena banyak sekali unsur-unsur positifnya di sana. Kalau riya kan konteksnya ke hal yang negatif. Kalau disebut riya mungkin tidak, mungkin ada sama kayak personal branding. Personal branding itu kan kita menunjukkan kelebihan kita dan niatnya pun bukan untuk ini, bukan untuk kayak aku bisa ini loh, aku bisa ini, kalian kayak intinya bukan konteks dia memperlihatkan kelebihannya tuh bukan untuk ini, bukan untuk dipuji, tapi biar orang tuh tahu. Personal branding itu kan ini, kita memperlihatkan kelebihan kita agar kita dilirik orang-orang kan, entah itu dalam pekerjaan atau yang lain. Sama juga dengan orang-orang yang suka ngepost konten positif tadi, malahan dia mengajak orang untuk melakukan hal yang benar, yang mana hal tersebut tadi karena saking banyaknya hal yang buruk malah dianggap janggal. Mungkin sekian sih. Bagaimana Julian? Begini Pak, kalau kita kaitkan dengan pengertian yang saya jelaskan tadi melakukan perbuatan baik selain tujuan pada Allah. Tadi itu kan tujuannya lain, tujuan kepada manusia. Berarti disebut riya nggak? Baik, Iwan, yang dimaksud yang dimaksud dengan berbuat perbuatan tetapi kalau riya ini kan konteksnya ingin dipuji kan. Nah, untuk orang yang melakukan sebuah konten yang positif tadi, misalkan ada niatan bahwa aku nih bikin konten yang positif. Kalau niatnya untuk dipuji bisa jadi riya, tapi kalau niatnya untuk mengedukasi tidak. Mungkin itu untuk menuruti kerancuan dari penjelasan yang Bapak jelaskan tadi. Baik Pak. Tergantung niat. Tergantung niat. Iya. Oke, baik. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah bertanya. Sejauh ini masih ada yang ditanyakan?
kita lanjut saja. Iya. Baik, selanjutnya dampak negatif dari ria. Nah, ria, perbuatan ria sendiri apa ya, ibadah atau perbuatan yang kita niatkan untuk ria punya beberapa dampak negatif untuk diri kita sendiri. Nah, yang pertama adalah menghapus pahala amal yang kita lakukan. Yang kedua mendapatkan dosa. Yang ketiga besar kemungkinan berikut ada 3 dampak negatif ria. Yang akan kita dapat jika kita melakukannya. Yang pertama, menghapus pahala amal yang kita lakukan. Di surah Al-Baqarah sendiri ayat 264 kalau nggak salah, bahaya ria ini digambarkan ibaratkan batu yang licin yang ditaburi tanah terus disapu oleh hujan yang lebat. Amal kita tadi, amal baik kita kalau kita lakukan dengan niat ria, maka sebesar apapun amal yang kita lakukan tadi, maka nilainya tidak ada lagi, tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendapatkan dosa. Sudah buang-buang tenaga, buang-buang waktu melakukan amal, sudah nggak dapat pahala, dapat dosa pula. Yang ketiga, satu kemungkinan dengan sikap kafir. Kafir di sini kaitannya kuat kaitannya dengan sifat kufur. Kufur itu kan ini kayak kufur.
lawan kata dari bersyukur. Ada yang tahu? Tidak bersyukur kan? Nah, syukur tadi apa tidak? Bersyukur kan menerima apa adanya tanpa menunggu kalau syukur. Amingkari. Nah, riya sendiri kuat kaitannya dengan syukur. Karena riya sendiri kan berbuat sesuatu itu bukan karena Allah. Dia saking kufurnya yang melakukan sesuatu bukan untuk Allah. Sampai sini ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak kita lanjut. Lagi tinggal berapa menit? 36 14. Baik, melihat kondisi anak-anak sudah lumayan tidak kondusif lagi, kita akan melaksanakan ice breaking. Jadi untuk anak-anak silakan berdiri. Nah, jadi jangan silakan berdiri. Baik, semuanya minta perhatiannya. Nah, ice breaking kita kali ini anak-anak nanti akan memperagakan apa yang Bapak sebutkan. Nah, di sini ada dua clue, imut dan juga amit. Imut dan juga amit. Nah, sebelumnya Bapak ingin dua orang membentuk satu kelompok. Maksudnya apa ya? Terdapat. Dua orang menghadap depan. Ya, semua ada di pantau. Ya, kayak Bima ya. Aku kayak Bima. Ya, Bima. Sebenarnya sudah dapat pasangannya masing-masing dulu. Cari pasangan nih, cari pasangan. Susah dari pasangan gini ya. Ya udah dapat pasangan dulu. Apa anak-anak semua dengan pasangannya kalau bisa berhadapan. Coba kayak Bima. Bener dari pasangan. Kita perhatiannya anak semua. Kayak ini game. Nah, David, minta perhatiannya saat Bapak menyebutkan kata imut, teman-teman tangannya seperti ini. Bagus. Dan juga ulang. Oke, saat Bapak menyebutkan kata imut, nanti anak-anak semua tangannya seperti ini. Dan menyebutkan kata gemes. Misalkan nih Bapak menyebutkan kata imut, gemes. Oke. Nah, kalau pamit nanti tangan anak memegang kepala masing-masing dan menyebutkan kata idi. Baik, kita perhatiannya anak-anak tadi sudah mengerti apa instruksinya. Jadi kita mulai. Anak-anak fokus. Kita mulai. Imut. Amin.
melihat tebennya. Meskipun tidak. Breakingnya selesai. Anak-anak silakan duduk. Nifak ini teman-teman, nifak ini anak-anak semua secara bahasa berarti nifak secara bahasa berarti lubang sembunyi. Lubang di sini dikaitkan dengan orang Arab mengaitkannya dengan sarang tikus. Nah, mengapa sarang tikus? Karena sarang tikus sendiri di padang pasir itu tidak menentu arah terowongannya. Sedangkan secara istilah nifak adalah Bapak ulangi. Nifak secara istilah adalah sikap yang tidak menentu antara ucapan dan juga perbuatan, atau lebih bagusnya dapat kita artikan sebagai ketidaksesuaian antara ucapan, perbuatan dan juga keyakinan. Nah, jadi nifak tadi secara istilah dapat kita artikan sebagai apa tadi? Ketidaksesuaian antara ucapan dan perbuatan dan juga keyakinan. Jadi nifak secara istilah adalah ketidaksesuaian antara ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Nah, untuk pelaku dari nifak ini biasa disebut dengan munafik. Nah, jadi pelaku nifak disebut dengan munafik. Bahasnya ke nah, kita lanjut ke setelah membahas tentang pengertian dari nifak tadi, kita lanjut ke macam-macam nifak. Nah, hampir sama dengan ria, nifak juga dibagi menjadi dua. Ada nifak i'tiqadi dan yang kedua nifak amali. Nah, untuk nifak i'tiqadi, ini ranahnya itu Nah, untuk nifak i'tiqadi, ranahnya itu mengacu kepada keyakinan. Nah, contohnya
contohnya sendiri, misalkan nih ada orang dia kalau berkumpul dengan orang ramai dia mengaku dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di saat sendiri dia ini malah mengingkari. Ranahnya apa ya? Kalau nifaq i'tiqadi ini ranahnya lebih ke keyakinan. Dia ngomongnya yakin beriman pada Allah Subhanahu wa taala, tapi aslinya tidak, malah dia tidak percaya Tuhan, tidak percaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk nifaq i'tiqadi lebih ke keyakinan. Nah, untuk nifaq yang kedua ada nifaq amali. Nah, nifaq amali ini ranahnya adalah perbuatan. Nah, contohnya sendiri untuk nifaq amali contohnya ada orang yang di saat ramai dia sholat, tapi kalau dia lagi sendiri dia nggak sholat. Nah, itu masuk ke nifaq amali. Dia tuh perbuatan bentuknya. Kalau ada orang dia sholat, kalau nggak ada orang dia nggak sholat. Kita lanjut ke Han. Lagi berapa menit? 3. Kita lanjut ke dampak negatif nifaq. Nah, untuk dampak negatif nifaq, ini kita bagi menjadi dua. Ada dampak negatif bagi diri sendiri dan juga orang lain. Nah, bagi diri sendiri, tentunya yang pertama karena nifaq tadi karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk dampak negatif yang bisa ditimbulkan oleh nifaq pada diri kita sendiri, yang pertama ada tercelanya kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Baik, yang kedua
kedua, tidak disenangi dan tidak dipercaya oleh orang lain. Yang ketiga, mempersulit rezeki. Mungkin cukup sekian penjelasan materi dari Bapak. Semoga apa yang kita pelajari pada siang hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa berguna bagi kita sendiri hari ini, esok, dan seterusnya. Sekian dari Bapak. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.